Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Permahasta, perjalanan menyambut hari ulang tahun Semanta dengan tema Sambut Lembaran Baru, Bagikan Ceritamu untuk Semanta 47. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun SMA Negeri 1 Talun ke-47, kami menyelenggarakan kegiatan Permahasta 2020 dengan inti acara berupa talk show dan dimeriahkan dengan launching logo HUT ke-47, dilanjutkan dengan pemutaran video trailer dan jingle HUT, serta promosi merchandise dan produk Cinta Semanta. Baiklah, di sini kami sudah bersama dengan salah satu tokoh hebat di SMA Negeri 1 Talun, dan saya yakin teman-teman semua dan warga SMA Negeri 1 Talun sudah mengenal beliau karena beliau ini merupakan Kepala SMA Negeri 1 Talun saat ini. Inilah Bapak Gatot Piono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talun. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Tetap jaga kondisi, jaga jarak juga. Oh iya Pak, sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol sharing sedikit tentang kesemantaan begitu. Sebelumnya Bapak Gatot ini mulai masuk ke SMA Negeri 1 Talun, bekerja di SMA Negeri 1 Talun tahun berapa Bapak? Ya. Jadi kalau boleh saya cerita masa lalu, saya di SMA Talun itu sejak tahun 1986. Jadi waktu itu saya masih belum diangkat, istilahnya masih sukuan 86, kemudian saya diangkat. Waktu itu zamannya Bapak Mukarno, kepala sekolahnya. Saya diangkat di SMA Talun tahun 88 tuh, jadi sampai sekarang ini. Terus untuk Bapak sampai detik ini bisa menjadi Kepala SMA Negeri 1 Talun itu sejak tahun berapa Pak? Iya, jadi saya setelah 88 diangkat jadi pegawai negeri, kemudian selalu ya bersama Nana menjadi pembina OSIS sepanjang saya di sini. Kemudian jadi waka, ada waka kurikulum, waka humas, waka satpras, kami kerjakan juga. Kemudian saya juga jadi bendahara juga dulu waktu itu. Jadi misalnya alhamdulillah pengalaman di Semanta cukup luar biasa. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Itu. Iya Pak, kan Pak Gatot ini sudah lama sekali di Semanta, mulai dari tahun 1986. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana first impressionnya Bapak kepada Semanta atau kesan pertama Bapak kepada Semanta gitu? Ya, terima kasih. Jadi semua orang tahu bahwa sejak dulu Semanta itu jadi ikonnya Kabupaten Blitar, sehingga saya masuk di sini itu luar biasa. Pengalaman juga luar biasa, tantangannya juga luar biasa, selalu membesarkan nama baik Semanta. Dan alhamdulillah untuk Semanta menjadikan saya jadi orang yang besar. Jadi banyak alumni Semanta yang besar, banyak alumni yang sukses, banyak, pokoknya intinya luar biasa untuk Semanta. Baik Pak, kan ini udah mau menuju puncak rangkaian HUT ke-47. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana sih Pak cara Bapak menyikapi kegiatan tersebut di era pandemi COVID-19 seperti ini? Pastinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi inilah yang istilahnya ujian untuk kami semuanya. Ujian untuk kita semuanya. Bagaimana menyikapi HUT Semanta yang dari tahun ke tahun semenjak saya di sini selalu digebiarkan dengan yang luar biasa, dan akhirnya di masa ini adalah masa pandemi, inilah yang ujian yang sangat berat.
keputusan-keputusan harus yang ideal, keputusan-keputusan harus semuanya istilahnya berjalan semuanya. Yang dulu ada hiruk pikuk pentas seni, hiruk pikuk jalan sehat dan seterusnya, itu harus tertampung semuanya. Itu bagaimana? Nah, itu adalah salah satu dari kreativitas kita, ujian kita untuk selalu melaksanakan HUT Semanta. Iya, baik, benar sekali. Ya, jadi karena ini menyangkut tentang HUT, Pak, pastinya Bapak sudah tahu bagaimana HUT Semanta yang tahun lalu dengan yang tahun sekarang atau yang tahun lalunya lagi. Kalau boleh tahu, bisa Bapak ceritakan perkembangan HUT Semanta dari tahun ke tahun. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya izinkan kami untuk mengundang bintang tamu yang kedua, salah satu tokoh hebat Semanta juga. Mari kita sambut, ini dia beliau Bapak Fauzi. Baik, Bapak, selamat Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, jadi Pak Fauzi ini juga misalnya pelaku sejarah di Semanta. Lanjut. Nanti bisa dia dulu. Bisa, Pak? Ya. Jadi Pak Fauzi ini di SMA Talun ini sudah sangat istilahnya apa omah dulu, apa omah ya dulu. Ya Dulu sangat. nginepnya di sini juga tuh. Tidur di sini, kerja di sini, makan di sini, sampai gawe anak ya yang gini. Seperti rumah sendiri ya Pak. Iya, seperti rumah sendiri. Ya, kalau begitu boleh diceritakan Pak, dari tahun berapa Pak Fauzi iya. sudah bergabung bersama Semanta? Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya, nama lengkap saya Sohibul Fauzi. Jadi saya dulu itu semenjak SMA itu saya melamar pekerjaan di sini itu, kemudian dipanggil dengan Bapak Kepala Sekolah waktu itu Bapak Setiono. Itu saya diberi SK sukuan itu mulai 1 Juli 1982. Jadi waktu itu saya SMA kelas 1. Kemudian tahun 1982 itu saya diberi tugas di sini itu, saya sebagai penjaga malam. Jadi intinya saya waktu sekolah itu kan tidak punya biaya. Jadi saya melamar di sini itu yang penting saya bisa sekolah pada waktu itu. Sekolahnya di mana Pak itu sekolahnya? Sekolahnya di swasta. Saya di swasta di SMA Taman Madya, tapi di sana saya juga dipilih sebagai ketua OSIS. Jadi ketua OSIS di swasta dengan negeri itu jauh sekali. Tapi malamnya di sini. Kalau malam di sinilah. Saya itu waktu itu penjaga malam itu tidak seperti sekarang itu penjaga malam listriknya apa terang seperti ada listrik itu ya. Waktu itu saya masih ini lampunya Petromak. Jadi setiap jam 5 itu saya datang di sini menyalakan lampu Petromak. Lah suatu saat itu lampu Petromak saya letakkan di pojok aula itu, ketendang angin ambruk. Jadi ketendang angin sampai ambruk, jatuh. Lah untung saja minyaknya tidak melambar kemana-mana. Akhirnya ya selamatlah waktu itu SMPP Pak Gatot. Ya waktu itu SMPP itu. Jadi pengalaman itu saya mulai jadi penjaga malam. Kemudian saya lulus SMA tahun 84 itu saya ditugaskan masuk pagi. Jadi waktu itu saya ditugaskan di perpustakaan. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Abdullah Uki. Jadi setelah Pak Setiono almarhum sudah,
kemudian Pak Abdullah Uki sekarang juga sudah almarhum. Saya ditugaskan di perpustakaan, kemudian saya di situ kan istilahnya dinilai dari teman-teman KTU, TU-nya sini, itu saya sangat disiplin tertib Pak Gadot. Jadi ngetik itu jarang salah. Waktu itu saya ngetik Dakol 6 dulu DKN, daftar kumpulan nilai, belum ada ngetik komputer manual, ya? Belum ada komputer ya? itu saya tidak ada salahnya. Dengan namanya Pak Arkamu itu yang dulu TU juga jadi guru di SMA Garum, juga jadi Wakasek sampai pensiun. Saya waktu itu dipilih pengetikan DKN itu saya ngetik tidak salah. Akhirnya saya dipilih untuk ke TU ke depan. Jadi waktu itu perpustakaan saya 3 tahun. Itu waktu itu juga ada lomba perpustakaan waktu itu Pak Gadot. Jadi perpustakaan di mana-mana itu belum maju, kita juga sudah persiapan perpustakaan maju, kemudian kita se-Kabupaten Blitar juga dapat juara. Itu waktu itu. Kemudian saya ditarik di TU, waktu itu saya disuruh ngetik gaji manual, gaya mesin ketik Remington itu loh, mesin ketik itu diketik manual. Saya bagian ngetik gaji, membantu bendara gaji. Waktu itu setiap bulan saya ke Kediri, ke KPKN Kediri itu setiap bulan. Sampai terjadi pernah saya itu waktu di perjalanan berkas saya yang usulan berkala itu jatuh sak tase. Waktu itu ada uang 300 rupiah. Itu suka-dukanya. Hilang sak tase. Termasuk Pak Fani dulu juga buka kantin di sini. Buka Banyak kantin. Pengalaman juga di Iya. kantin. Waktu itu saya buka kantin itu tahun 1991 sampai 2008. Jadi 17 tahun. Waktu itu lama seperti sekali. rezekina kantin juga banyak, Mbak. Iya, Alhamdulillah. Tapi hilang musnah, saya titipkan ke teman guru sini, akhirnya juga hilang. Tapi saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan itu tidak sari, istilahnya ora turu lah itu Tuhan itu. betul banget, Jadi Pak. ijoli pangga enek. Pasti. Tapi Ya. Pak, suka dukanya kantin dengan anak-anak itu apa? Suka dukanya itu begini. Jadi kalau saya kan sukanya kan setiap pagi hampir setelah subuhan itu mesti saya belanja. Tapi yang terkenal itu justru Bufa. Bufa yang terkenal itu istrinya Pak Fauzi itu Bufa. Jadi alumni sini itu kalau ketemu saya dengan Bufa mesti yang dipanggil di belakang saya Bufa gitu. Jadi bukan Pak Fa, enggak. Lah anak-anak itu kenalnya dengan saya itu kan pelayannya siswa, Mbak. Iya. Jadi pelayan siswa itu yang kelas 10 saya yang mendekat, ya. Kalau kelas 12 anak-anak yang mendekat ke saya. Apa masalahnya? Itu kalau sudah ijazah sudah jadi kan pelayanan yang mengkoordinir kan saya, yang anak-anak lulus. Tapi kalau masuk identitas rapot itu saya yang menangani. Jadi yang saya mendekat ke siswa. Betul banget. Itu pelayanan saya ke siswa seperti Di itu. kantin banyak yang nggak bayar juga apa ya? Lek katanya seperti itu, tapi ada yang lupa itu kalau sudah di kelas itu kembali Pak Gatot. Jadi anak sini tuh ya lucu-lucu. Kalau merasa belum bayar itu ya datang ke kantin juga bayar Pak Gatot. Berarti jujur juga ya Pak ya. Terus anak-anak sini tuh kalau saya nilai itu bagus-bagus Pak Gatot. Jadi saya itu pernah istilahnya nangis dalam hati. Nangis dalam hati itu kekeluargaannya anak-anak itu dengan karyawan, dengan gurunya itu sangat-sangat baik. Saya pernah datang di Bali Pak Gatot. Saya waktu itu nangis betul. Jadi di sana itu saya belum pernah menginjak tanahnya di Bali. Saya waktu mengantarkan anak saya tes di Bali itu ada yang menjemput saya. Ada yang menjemput saya. 2 orang, moro-moro saya turun dari bis dijemput. Pak Fauzi, iya. Kamu, saya alumni Pak. Loh kok tahu aku ngono? Saya dikabari teman Bapak waktu katanya waktu yasinan saya kan yo namanya orang bingung ya. Orang bingung mau kembali itu istilahnya
belum tahu Bali, saya nanti tidur di mana, terus saya nanti naik apa. Lah ternyata ada alumni Semanta itu yang sangat baik itu. Jadi ibal baliknya seperti itu Pak Gatot. Ibal baliknya saya sangat terharu, saya nangis di dalam hati. Kok yo enek bocah Semanta, waktu itu SMPP ya. Bocah SMPP kok moro-moro jemput aku yang Bali kayak padahal aku yang orang di Jakarta, Semayanan. yang di Jakarta, pengalaman Di Jakarta juga seperti itu. Aku yang ngono. Ini kan baru-baru ini kan anak saya yang nomor 2 itu kan kerja di Jakarta. Lah saya di Jakarta itu loh ngono ki ya. Waktu itu anak saya kan sakit di rumah sakit. Yang kono itu namanya Mbak Juju, Ngono ki ya mapak aku mbek suaminya. Di apa aku ya? Aku alhamdulillah ya Allah. Apa ya istilahnya nandur jagung tukul jagung, nandur bari tukul bari, nandur kebaikan tukul kebaikan, mungkin begitu ya. Iya. Oh iya, Bapak sebelumnya apakah benar sih Bapak Fa ini tuh orang yang paling lama berada di Insya Allah SMA seperti Negeri 1 itu. Talun ini? Jadi Waduh. di SMA Talun ini yang paling lama, mungkin juga yang paling tua ya Pak Gatot ya. Mungkin seperti di bawah saya itu seperti Bu Eko itu yang sekarang loh ya. Yang dulu yang seperti Pak Sukono, Pak Ahmadi itu yang lama. Tapi yang sekarang yang masih aktif di Semanta ini, saya tercatat paling lama. Jadi mulai sukuan sampai diangkat itu tahun 2006, April 2006 saya diangkat di sini. Masa kerja 23 tahun 9 bulan waktu itu. Jadi capek saya itu ada SK masa kerja 23 tahun 9 bulan. Mungkin se-Indonesia itu tidak ada orang yang capeknya masa kerjanya lebih dari saya, mungkin se-Indonesia tidak ada. Tak telusuri ya enggak ada. Waktu itu saya sukuan Kabupaten Blitar waktu itu paling lama juga saya, paling lama sampai diangkat sampai sekarang. Saya sebetulnya sudah pensiun 1 tahun yang lalu, oleh karena kebaikan Pak Gatot ini sebagai kepala sekolah, dan dulu perjuangannya Pak Gatot itu mulai sukuan, mulai dari hura-hura sampai jadi orang baik ini. Saya itu didukung dengan Pak Gatot, dengan Bapak Ibu senior, Bapak Ibu guru junior yang baru-baru itu saya diminta selama saya masih sehat itu diminta untuk tetap sukuan di SMA Negeri 1 Talun. Wah, jadi pasti banyak sekali ya Pak ya. Jadi yang saya sangat positif. suka duka dan senangnya lebih banyak senangnya daripada susahnya. Iya, alhamdulillah itu banget iya. ya Pak ya. Saya sangat bersyukur, tetap syukurlah. Jadi orang itu kalau bersyukur itu pasti akan ditambah nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Amin. Iya. Baik, kita kembali lagi pada pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Iya. Bagaimana perkembangan hari ulang tahun Semanta dari tahun ke tahun? Mungkin dari Bapak Gatot dulu bisa Ya, menceritakan. jadi memang sudah bukan rahasia umum lagi bahwa siswa-siswi Semanta, OSIS Semanta, MPK Semanta itu luar biasa, apalagi menghadapi hari ulang tahun Semanta. Jadi perkembangannya luar biasa dari awal, mungkin waktu pentas seni di lapangan sampai di aula sampai di Uborapen, bagaimana meriahnya Iya. Luar ulang tahun, biasa. luar Luar biasa. biasa Sejak dulu sekali memang ya, Pak. seperti Ya, itu. jadi memang Benar. itu, dan kami sampai banyak mungkin alumni sangat terkesan sekali dengan hari ulang tahun Iya, Semanta itu. betul Oke. banget. Semoga Mesti tahun ini pengen datang ke Semanta Iya. lah waktu Iya. ulang tahun. Ora diundang bareng pada moro malah. Iya. Termasuk Jadi, gurunya Pak Safaat itu tanpa mesti- diundang mesti pasti datang. Iya. Guru olahraga waktu begitu itu. ya Pak. Iya. Mungkin masyarakat sekitar juga begitu mengharapkan, ayo gimana Semanta ulang tahunnya gitu. Semoga Selalu yang ditunggu-tunggu. tahun ini tidak Iya. kalah sama Betul, tahun betul, sebelumnya betul. seru. Iya, iya. Mungkin dari Pak Fa bisa menceritakan perkembangan hari ulang tahun Semanta dari tahun ke tahun. Kalau perkembangannya itu tahun demi tahun itu ya sangat meriah lah ya. Jadi tampilannya itu selalu berbeda. Jadi anak-anak itu kreatifnya itu memang luar biasa. Luar biasa.
Kalau Bapak Ibu guru kan pendamping ya, pendamping mengizinkan karepe bocah ki kaya ngopo sih. Tapi anak-anak itu kreatifnya luar biasa. Jadi ya seperti Bapak Ibu gurunya juga ikut tampil seperti saya dengan Pak Gatot dulu juga pernah ikut jaranan. Terus itu reok-reoknya itu, terus waktu itu kepala sekolahnya Pak Mino ya. Pak Mino itu sampai ada naik reok itu. Neok-reok gitu ya, jadi joget-joget itu saya dulu juga jadi tetek melek. jadi setiap tahun itu perkembangan itu Mbak selalu dimeriahkan dengan semeriah-meriahnya, dan pendukungnya itu dari Bapak Ibu Purna itu juga selalu datang berbondong-bondong juga mendukung dengan kegiatannya ulang tahun itu selalu mendukung. Jadi tetap itulah meriah lah gitu. Ya, Untuk Bapak Gatot dan Bapak Fauzi pasti punya pengalaman yang pastinya tidak terlupakan ya Pak ya, di rangkaian HUT tahun sebelumnya itu bisa sedikit diceritakan Pak pengalaman yang tidak terlupakan. Yang paling tidak terlupakan yaitu masa-masa ulang tahun itu mesti kita selalu introspeksi, selalu merefleksi tahun demi tahun, dan tidak kalah hebatnya setiap ulang tahun itu mesti ada inovasi baru dari OSIS, karena memang setiap tahun itu OSIS selalu ingin kegiatan monumental. Ini loh zaman saya, makanya kami Bapak Ibu guru selalu mendukung dan selalu mendampingi. Jadi OSIS tahun sebelumnya tidak mau kalah dengan OSIS yang sebelumnya gitu. Jadi ini istilahnya terus berkembang akhirnya ya tampilannya selalu berbeda. Makanya gitu. Jadi Bapak Ibu guru tuh senangnya itu seperti itu. Jadi motivasi anak-anak itu, pemikiran anak-anak itu selalu berkembang karena Bapak Ibu gurunya selalu mendukung. Gitu. Jadi makanya mendukungnya itu dengan tampilan gebrakan itu Bapak Ibu guru tanpa ada istilah jadwal untuk tampilan Bapak Ibu guru, kadang-kadang merem-merem tampilan reok, kadang tampilan itu pencak silat itu yang pakai tangan jarak jauh sing jarine ora iso natap iku tenaga dalam. Itu jadi tampilannya Bapak Ibu guru juga tidak kalah tampilannya dengan siswa. Siswa ada jadwalnya gini, tapi Bapak Ibu guru kadang-kadang itu moron nyelonong gawe acara dewe. Seperti gebrakan kayak sama Pak Gatot sama dulu tuh seperti reok itu kan tidak ada jadwal untuk ada jadwalnya Bapak Ibu guru sekian menit untuk tampil, ya itu gebrakan. Jadi ben kaget itu seperti itu. Jadi pengalaman yang ulang tahunnya seperti itu. Jadi kita itu intinya kegiatan anak-anak itu tetap kita dukung. Yang Bapak Ibu gurunya tidak kalah pentingnya tampilannya juga itu. Jadi tampilan seperti itu Mbak ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang berbeda dan Pasti pasti ada yang membuat beda. terkesan ya. Makanya tahun senangnya ini, seperti itu. Tahun ini ya jelas beda. Makanya beda. jelas beda dan lebih meriah, tidak kalah meriahnya. Kayak gitu. Seperti kegiatan ini podcast ini baru dulu tahun tidak ada seperti ini ki. Saya seumur hidup Mbak, seumur hidup di wawancarai ya baru satu kali. Syuting Mas. Jadi Masuk TV syuting lah, ya. Pak, masuk TV nanti. Oh masuk TV lah ya itu. Saya Semanta sangat terima TV, kasih Pak. dengan anak-anak. Ternyata Pak Fa itu sebelum meninggal kayak di syuting di sini. Iya. Jadi besok itu ada kenang-kenangan. Oh ini Pak Fa, ini Pak Fa. Seperti kemarin yang pembawa acaranya Bu Lili, Rudi Diatama itu kalau waktu ada hajatan itu enggak lupa dengan Pak Fa, Bu Fa. Pak Fa, Bu Fa, kantinnya masih. Nah, padahal aku wis ora dodol yang kantin. Iya, itu. Itulah anak-anak itu baiknya itu kekeluarganya dengan sekolahan itu seperti itu. Saya pun itu Mbak. Jadi saya itu tidak melupakan Semanta. Mulai dari SMPP sampai sekarang itu saya itu sangat bersyukur. Sangat bersyukur saya apa? Saya itu umpama tidak di Semanta itu saya tidak bisa kopian putih ngene iki. Alhamdulillah iya Mbak. Jadi alhamdulillah itu kekompakan teman-teman saya itu kan tidak pernah narjet Pak Gatot ya. Jadi kalau saya itu kerja itu ya istilahnya kerja ikhlas. Jadi upamane nek wong maringi rezeki itu anggap saya itu bukan saya narjet. Sehingga saya itu alhamdulillah Mbak.
setelah daftar haji tahun 2010 saya dipanggil haji 2007. Waktu itu saya membayangkan lah iya aku mau daftar haji gitu, aku sok apa iso nglunasi. Ternyata Gusti Allah itu rasare. Jadi aku itu rezekine kok ngene semanta itu dari teman-teman, banyak teman-teman itu saya mengucapkan betul-betul bersyukur Pak Gadot. Alhamdulillah sekali Alhamdulillah ya, bersyukur Bapak. tenan. Iya. Jadi istilah cara wong Jawa mengatakan tegal sawahmu ki ya yang semanta. Jadi saya sangat bersyukurnya di situ, Mbak. Heeh. Gitu. Wah, sepertinya menarik Menarik sekali sekali ya, ya, Kak, ya. Cerita Makanya pengalaman Iya, itu, Mbak. habisnya nanti kalau Iya. diumumkan. Heeh, Iya, HUT itu. tahun kemarin. Jadi saya kopian putih ini ki ora pamer, saking saya merasa bersyukur saya ngatasi Sohibul Fauzi kok iso munggah kaji TU iki sak Kabupaten Blitar. Sampeyan telusuri kira-kira ora enek. Heeh, Pak Gadot, TU. Urung enek sing munggah kaji. Sampai waktu itu Pak Hartono itu lah ngelem-ngelem saya, ngelem-ngelem bahasa Indonesia, wis Pak ngelem saya. Pak Fauzi itu memang dipanggil oleh Allah supaya bisa haji ke Baitullah, itu berkat Pak Fauzi itu kerja kerasnya seperti itu. Baik. Bersyukurnya itu, Mbak. Iya, Iya. betul sekali ya, Pak. Pak ya. Ton yang pengawas apa? Kacabdin waktu itu ya. Iya, betul Itu banget. mengatakan seperti itu. Iya. Jadi wong sak kabupaten itu wong TU sing diangkat sing iso munggah kaji urung enek. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu Oh, berkat iya. berkat ini Pak, berkat Semanta ini yang Semanta Jaya itu Iya, saya Semanta sangat Jaya. bersyukur dengan kerja saya di sini ikhlas betul. Iya. Walaupun Alhamdulillah saya sekali. bukan alumni Semanta, tapi hati saya itu mendalam ke Semanta. Iya. Betul, Mbak. Hmm. Jadi umpamanya kegiatan siswa apapun, dulu itu saya pelayan seperti Mas Adi tukang layani sound system, upacara bar subuh tak toto. Engko lek cah-cah rapat ngono iki mesti tak toto sound systemnya. Musik mesti sing noto aku. Sing ringkesi ya aku. Sampai opo? Bocah itu kalau ngringkesi kabel, ojo diringkesi cah. Tak ringkesane dhewe. Masalahe opo? Engko lek kok ringkesi, kabelnya mesti pedot, kan diuntel-untel. Iya. Nah, saya itu kerja keras saya itu seperti itu. Saya ikhlas itu. Ikhlas Pak Gatot. Ya, itu Makanya inspirasi barokai untuk anak-anak cara sekarang ini, ya. cara ngomong Ya. barokai seperti itu. Jadi Baik. intinya ya itulah kalau memang kerja di tempatnya itu siapapun nanti panjenengan siswa-siswa itu kalau mau apa ya istilahnya kerja dimanapun itu ditenani istilahnya maksimalkan tempat kerjamu itu untuk masa depanmu, untuk ngingoni anak bojomu Iya. sampai putu-putumu. Wah, Iya. itu mesti ngono kuwi Pak Gatot. Makanya Iya. saya tuh ya bangga, bersyukur. Ngono kuwi. Ya baik. Selanjutnya kita akan undang bintang tamu terakhir kita yang akan ikut berbincang-bincang bersama Iya. kita. Yang kalau tidak salah pada tahun kemarin itu menjadi sorotan di Iya. puncak HUT Semanta ya Kak ya. Betul banget. Kira-kira siapa ya Kak? Kira-kira siapa ya? Langsung saja deh kita Ya panggil. langsung saja kita panggil Kakek Sodi. Kakek Silakan, Soti Kakek. ya. Heeh. Ini Mbah Soti itu aman Mbah, siap. Selamat Ah, datang oke. Kakek. Selamat datang. Assalamualaikum Kakek, selamat pagi. Gih. Kakek, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Permisi. Iya, tetap jaga jarak ya Kak ya di era pandemi seperti ini. Ya. Oh iya, sebelum membahas kegiatan rangkaian HUT nih ya Kak ya, kita memiliki beberapa pertanyaan nih ya untuk Ya, Kakek untuk Sodi. Kakek Sodi. Jadi sebelumnya bolehlah cerita sedikit ya Kak ya. Ya. Mulai tahun berapa sih Kakek sudah bekerja di Semanta Semanta. sini? Ya. Mulai tahun 84 sampai sekarang. Ya. Yang untuk yang dipekerjakan itu, yang dikerjakan maksud saya itu apa saja Kakek? Bisa diceritakan sedikit? Yang saya kerjakan mulai buka kantor KTU, ruang guru, bersih-bersih, ngepel. Setelah itu buka kelas sak penutupe. Ya.
sampai selesai lah. Ya. Nah, kakek Sodi ini kan terkenal akrab dan dekat dengan siswa-siswi Semanta ya kak ya. Ya, Menurut kakek sendiri, perkembangan siswa-siswi Semanta itu seperti apa kak? perkembangan dulu sampai sekarang semakin menanjak baik. Ya. Oh iya, untuk kakek sendiri bagaimana sih pengalaman kakek Sodi ketika ikut memeriahkan acara puncak HUT tahun sebelumnya, kayak boleh diceritakan? Ya, seperti Pak Gatot, Pak Fauji sama. Sampai sekarang. Ya pernah jaran bareng. Iya, pernah jaran, Jadi tetek melek ya tahu. joget-joget. Itu sing ngongkon sama Mbah nggak, Mbah? Yang nyuruh siapa itu? Yang nyuruh sampean siapa? Dulu setahu saya Pak Kolam. Pak Kolam. Oh iya. Dadakan ya. Iya, jadi Dadakan tetek orang- melek orang dorongan latihan gitu, ngono. ya. Itu ada rencana Mbah, ada rencana Mbah nanti pakai ini gitu. Ada. Ada Oh, ya. ada. Iya. Saya Mbah kira- jangan anak-anak jangan tahu gitu, diomong gitu juga. Iya. Jadi emang dulu spontanitas. Hmm, Nggak ada latihan. Bahkan Bapak Ibu guru itu diusahakan tidak tahu, tiba-tiba Mbah Sodi sama Pak Iksan muncul muncul. pakai ini gitu. Oh, seperti jadi itu. alasan kakek Sodi jadi sorotan di puncak Iya. HUT kemarin itu karena Jadi semuanya surprise-nya itu ya pak ya. Surprise-nya bener Gimana sih banget. teman-teman Iya. untuk Bapak Ibu guru gitu. Hmm. Ya, sekarang saya mau tanya kepada Pak Gatot lagi ya Pak. Di masa pandemi ini kan pasti banyak sekali kendala dalam melaksanakan kegiatan RHUT ya Pak ya. Nah, apalagi tahun ini bisa dibilang berada di zona merah ya Pak ya. Kalau boleh tahu kendalanya berupa apa saja Pak? Ya, jadi di masa pandemi ini banyak sekali kendalanya, banyak sekali hambatan-hambatan untuk memeriahkan HUT Semanta ini. Makanya kami selalu menyeimbangkan antara keinginan siswa, keinginan Bapak Ibu guru untuk memeriahkan HUT ulang tahun ini. Dan saya juga selalu mendampingi, mengkoordinasikan jangan sampai nanti kegiatan ini terkesan hura-hura di masa pandemi, tidak boleh. Tetap menjaga Intinya tetap protokol jaga jarak, kesehatan. protokolnya Heeh. juga, kegiatannya juga mungkin banyak yang dikurangi juga. Iya, Banyak betul yang banget. dikurangi, tapi tidak, selain mengurangi kegiatan tapi tidak mengurangi rasa Rasa. hormat kita ke Semanta, Ya, gitu ya. Jadi iya. tetap jalan. Seperti kegiatan aksioma semuanya divirtualkan, nanti finalnya di sini. Iya. Kegiatan ini semuanya virtual, finalnya di jadi semuanya jalan. Supaya tetap meriah ya Pak ya. Tetap Iya. jalan tapi Termasuk jaga nanti protokol kesehatan kegiatan terus. parade, kegiatan upacara, semuanya virtual. Virtual, betul banget. Untuk mencegah COVID itu ya Oh, Pak iya. ya. Oke, untuk dari Bapak Gatot, Bapak Fa, dan kakek sendiri pasti punya wajangan untuk teman-teman semuanya ini di SMA Negeri 1 Talun, mulai dari Bapak Iya. Gatot. Jadi di usia Semanta yang ke-47 ini saya pribadi pertama mengucapkan selamat pada Semanta, semakin jaya dan semakin jaya. Untuk warganya selalu sehat, sukses dan lancar semuanya. Amin. Ya, itu. Kemudian di ulang tahun yang 47 ini saya berpesan kepada anak-anak, tolong selalu kita bersyukur, selalu kita merefleksi diri, jangan lupa ilmu berterima kasih kepada Iya. siapapun, ya. Terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah membesarkan SMA tahun ini. Monggo Pak Fauzi. Iya. Untuk ulang tahun Semanta yang ke-47 ini saya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga Semanta tetap jaya, Amin. jaya di udara, jaya di masyarakat, terkenal di tingkat nasional. Kemudian saya pesan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker selalu. Jadi ini masa pandemi itu kita tidak bisa menyangka-nyangka dari mana asalnya penyakit yang datang. Kadang itu kita memang ditunjuk oleh Allah
disukai oleh Allah itu diberi diberi musibah seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah, tetap berdoa semoga warga Semanta, murid, karyawan dan guru tetap sehat, dijauhkan dari pandemi Covid Corona. Kemudian saya juga sebelum ada pesan kesan itu saya pesan kepada teman-teman, kepada siswa, kepada guru, karyawan, terutama dijaga kesucian. Jadi kalau bisa tetap kita itu dijaga wudhu. Untuk agama Islam itu kan kesucian tetap dijaga. Jadi kita menjaga kesucian itu, hadas kecil, hadas besar itu insya Allah dijauhkan dari malapetaka, bahaya, penyakit, itu insya Allah dijauhkan dari situ. Jadi tetap dijaga kesucian, terutama kalau istilahnya hadas itu suci, itu pasti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin. Terima kasih untuk Mungkin dari kakek, jangan untuk anak-anak di Semanta, untuk Semanta sendiri. Iya. SMA Negeri Ya. 1 Talun. Sekarang saya mau kesan dulu. Ya. Iya. Pesan saya dulu, saya jaga malam milik kepala sekolahnya Pak Abdul. Ya. Jaga Pak Nurul. Itu kaki seperti kambing akan disembelih. Iya. Ya itu. Ya. Iya. Menangi maling, maling sudah membawa komputer ya di atas Iya. itu ya. Kemudian yang buri kono dibrukne yang tengah dalan, luari kepleset jatuh, terus ke belakang sono mencolot pager, kemudian wonge telu papat ngono kembali ke sini, delok sapa sing nguber tibake wonge cuwilik. Oh, tibake sing nguber cuwilik. Waktu itu masih di bareng sing akhir-akhir ini saya sudah tidak ada di sini. Nah, ini kecekel waktu gawe kopi, dibrogol, ditaleni, dilumpukne karo Pak Ihsan karo Pak Lumadi. Itu kerampokan. Kerampokan. Oh, iya. Ya padha ae jane wong-wong Hmm. akeh maling karo rampok jane padha asline maling lek anu kepregok ya wani karo sing jaga. Iya. Pengalaman. Kemarin itu bicaranya ngerampok gitu. Ya tak mau ngerampok, Tapi ora oleh apa-apa. enggak oleh apa-apa. Ora oleh apa-apa. Cuma ngerusak. Kepregok Mbah Pak Lumadi waktu jam 2 itu Pak Lumadi kan datang. Jadi rampoknya gini kantor-kantor sing wis mbrongkali apa-apa ngono kuwi, termasuk laci-laci, termasuk apa ruang apa itu kaca itu kan disongkel. Nah, itu kalau di dalamnya itu kalau ada uangnya ada, penak di situ daripada di ruang kepala sekolah. Itu Pak Lumadi datang, langsung dicegat di sana, Pak Lumadi langsung ditaleni, disikap, dibawanya ngene ruang perpustakaan diwarnai karo Pak Ihsan karo iki. Satu. Iya. Berarti harus Gitu. tetap Menjaga semua ini ya. keamanan. Iya, Memang keamanan. gini Mbak, memang dengan adanya alat-alat peralatan komputer Iya. yang semakin canggih ini, jadi sana poro-poro maling karo perampok itu
ngincer Semanta itu seakan-akan Semanta itu kaya Iya. dan banyak uang. Padahal di dalamnya sekolah itu tidak ada sepeser pun uang, sepeser pun. Kecuali uangnya Pak Gadot sing sak amplop selene yang gene laci, ngono ki ada. Heeh, Pak Fa yang yang laci ngene ki ada. Tapi lek uang sekolahan itu tidak ada. Yang diincar perampok itu kan uang, terus peralatan komputer yang semakin canggih ini, itu yang diincar lah. Sekarang alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan komite itu kan pagarnya sudah ditinggikan, ditinggikan. Itu penjaga malam itu juga semakin aman, Mbak. Ada CCTV-nya, kan itu kerjasama dengan komite. Makanya komite itu pasti setiap tahun itu mesti ya paling tidak rapat dengan wali murid itu kerjasama. Bagaimana sih demi keamanan di Semanta ini semakin lama semakin diincer karo poro-poro maling perampok. Kalau pagarnya dinaikkan sampai lapangan kan dinaikkan. Iya. Waktu dulu saya waktu penjaga malam, Mbak, wis lampune Petromak, terus pagernya itu masih lamtoro karo ini pager pring, mubeng, Mbak, kabeh mubeng. Jadi pemone los-losan itu pemaku dicekel dhisik ya pasrah. Waktu itu, waktu itu. Tapi alhamdulillah zaman sakmono itu belum ada komputer. Komputer datang di sini itu sekitar tahun 87-an. 87 itu baru ada komputer satu. Di situ saja komputer itu untuk main game, Mbak. Lebih cenderung untuk main game daripada untuk bekerja. Masalahnya program-program apapun belum ada. Program pokoknya macam-macam belum ada. Pengetikan itu masih pakai WS. WS waktu itu WS sama Lotus R123 waktu itu. Jadi orang enek sing ngetik gawe komputer ngono kuwi lah. Makanya sekarang itu banyak alat canggih, itu akhirnya terus para istilahnya perampok-perampok itu ngelirik Semanta itu seakan-akan tekan jaba kaya. Padahal itu tidak. Nah, ini alhamdulillah kita kerjasama dengan komite wali murid itu bisa membangun sedemikian rupa ini Semanta, mulai dari segalanya lah, bangunan apapun itu berkat kerjasama dengan komite. Bangunan pagar itu termasuk lapangan itu dulu sawah, Mbak, itu dulu sawah. Akhirnya kerjasama dengan komite diratakan. Waktu itu komitenya Pak Sakur Budiman waktu itu. Itu dulu sawah, terus kemudian diratakan jadi lapangan, terus dilebarkan gitu. Baik. Ya, ada Iya. Gimana, Kakek? Iya. anak-anak kalau pulang nanti ruang OSIS, Ruang OSIS? tempatnya, Iya. itu sering lupa kuncinya. Oh iya, baik, Kakek. Terima kasih sudah diingatkan. Iya. Termasuk tadi malam ya ngono ada laporan komputer yang atas itu sapa sing nggawa Pak Fa. Tadi siang itu anak-anak itu latihan di situ Pak Sodi. Apa ya bocah-bocah ya aku ngono. Tadi malam itu juga belum dikunci ya lab komputer, akhirnya jenengan cari brogol apa cari kunci cadangan gue ketemu Bora tadi malam itu. Jadi intinya ginilah. Jadi antara OSIS penjaga sekolah itu kerjasama. Iya. Kerjasama, ampre selamete, ampre baike itu bagaimana, ya. Jadi sing nggawa kunci ya tanggung jawab, walaupun jenengan kan kerja OSIS itu kan sorenya bukan pagi ya. Kalau pagi kan mata pelajaran proses belajar mengajar. Sorenya itu kegiatan OSIS. Saya salut dengan anak OSIS itu, salut begini ya. Jadi intinya itu karo namanya OSIS itu untuk melatih masa ke depan. Jadi sebelum terjun ke masyarakat itu kan kita terjun ke keluarga. Jadi kalau kita OSIS itu sudah latihan seperti itu, kegiatan OSIS itu apapun yang dikerjakan itu seperti latihan untuk masa depan. Itu
saya acungkan jempol. Acungkan jempol, betul. Terima kasih Bapak. Jadi OSIS itu kalau yang masuk OSIS itu kedepannya itu umpamanya nek apa ya istilahnya ujian di keluarga, ujian di masyarakat, terjun di masyarakat maksudnya, itu enteng, wis kulino biasa, nangani opo-opo biasa. Contoh saya sendiri ya, saya dulu ketua OSIS di swasta pisan, jadi mandiri. Saya kira opo-opo, aku yo iso nangani, iso nangani. Aku ya ora istilahnya ora mengisokan aku dhewe lho ya. Tapi kenyataan. Jadi seperti ini iki contohnya. Aku sekarang waya sudah pensiun. Waya kon leren. Tapi karo sekolahan masih dibutuhkan. Di kegiatan pemilu masa kerja saya itu sudah habis. Saya ditarik nyanggone kelurahan, kon bantu nyanggone sekretariatan. Kon gawe pelaporan dan sebagainya. Itu. Jadi pengalaman dulu di masyarakat, di lingkungan saya itu, saya selain dari takmir itu juga menjadi bendaharanya Rukem. Jadi kegiatan di masyarakat pun saya terjun di sana. Makanya saya itu dengan OSIS itu senang dan bangga. Masalahnya apa ke depan itu kalau terjun di masyarakat itu tidak kaget, istilahnya iso nangani opo iso. Ya itu. Jadi kalau dimintai tolong siapapun harus siap gitu. Iya. Tanggap gitu ya Pak. Tanggap. Iya. Gitu. Tapi harus belajar dulu. Orang moro terjun, orang tahu latihan terjun jadi guyung. Harus belajar, disiplin, tertib itu harus itu Mbak. Itu. Iya. Baik. Ya. Terima kasih untuk Wejangannya Gatot, Bapak Fa dan Iya. Kakek Sodi atas wajangannya untuk kita semua Iya, ya pastinya Iya. sangat bermanfaat sekali. Dan untuk teman-teman harus tetap jaga kondisi kesehatan. jaga Jaga kesehatan. kesehatan, jaga Stay jarak, safe. masker. Iya. Betul banget. Baik, cukup Sekian sekian talk show talk show yang yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman Iya. dengan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali ya ini ya. Sebetulnya tidak luar biasa, jonggolan iki. Dikit tuwek-tuwekan Pak Gatot. Terima Pentolan kasih nih. Bapak. kami ucapkan Iya, terima kasih sama-sama. panjenengan Apabila semua. ada kesalahan, kekurangan dalam saya berkata ini, saya mohon maaf yang Iya. sebesar-besarnya. Iya. Kami juga Pak. Baik, Baik. sekian Sekian acara acara talk show Permahasta tahun 2020. Kami selaku pemandu talk show mohon maaf jika ada kesalahan dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bisa hadir dalam acara talk show ini. Dari kami, mohon maaf Bila apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan berkenan di hati. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Semanta Jaya. Di sini kami berdiri, memulai langkah yang pasti, berlari kibarkan panji, harumkan Ibu Pertiwi. Bukan bersinar bagai bintang, terangi gelapnya malam, buktikan janjinya kepada dunia. Semangat membara, berjiwa satria, semanta untuk Indonesia. Semangat membara, berjiwa satria, semata untuk Indonesia. I can do it, we can do great, let's get the world together. I can do it, we can
47 tahun, SMA Negeri 1 Talun berada pada usia matang. Konsisten dalam satu tujuan, memiliki dedikasi dan karakter yang telah mendarah daging dalam jiwa. 47 tahun bukan waktu yang singkat untuk mencapai titik hebat. Perlu usaha, tekad, dan kerjasama yang kuat. Beribu-ribu pengalaman yang dilalui, begitu banyak senang, sedih, bahagia, kecewa, bahkan rindu yang menjadi kenangan canda. Di sini kami mencari ilmu, ditempa dan diajarkan apa arti kebersamaan untuk menuju satu tujuan yang sama. Telah dimaklumi dan telah diakui tanpa harus dipublikasi. 47 tahun Semanta telah terbukti membuahkan basic berbagai profesi yang mumpuni demi mewujudkan kemajuan negeri. Semanta berjiwa satria, Semanta untuk Indonesia. I can do it. We can do great. Let's get the word together. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Talun ke-47. Semanta Jaya. Semanta ada produk baru loh. Produk apa tuh? Nih, ada gelas mug. Wah, desainnya lucu banget ya. Ini produk Cinta Semanta bukan? Bener banget, ini desainnya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun sendiri. Wah, keren banget bisa menghasilkan karya yang seperti ini ya. Selain gelas ini ada apa lagi? Nih, ada ballpoint, ada juga stiker, ada juga kaos Semanta. Wah, coba kita buka.
Bagus banget kan desainnya. Wah, iya nih keren banget. Bahannya juga kayaknya nyaman banget ya kalau dipakai. Bener banget. Nah, kalau udah tahu kualitasnya kayak gini, harganya gimana? Terjangkau nggak untuk pelajar? Harganya terjangkau banget untuk pelajar kayak kita. Wah, udah tahu kualitasnya, udah tahu harganya. Sekarang jadi pengen beli. Kalau beli di mana? Kalau beli langsung aja kalian cek Instagram @cinta.semanta. Wah, terima kasih Kak Rizky informasinya. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin berminat menumbuhkan rasa cinta terhadap alma maternya, kita bisa loh beli produk Cinta Semanta. Jangan lupa untuk terus pantengin Instagram @cinta.semanta biar nggak kehabisan produknya ya. Bener banget teman-teman, jangan lupa. Wah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara Permahasta 2020. Kalau dari Kak Rizky sendiri, apa harapannya untuk Semanta? Harapan saya semoga rangkaian HUT Semanta ke-47 berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga Semanta tetap jaya selamanya. Saya Rizky Nisvia Laila Putri Dan saya Sekar Hayu Jagadita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permahasta 2020, sambut lembaran baru, bagikan ceritamu untuk Semanta 47. Semanta Jaya!